Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memahami hidup, maka kita akan bisa memposisikan bagaimana kehidupan kita. Apakah kita menjadi orang yang mau biasa-biasa saja, atau kita menjadi orang yang pesimistis, underestimate, atau menjadi orang yang optimis bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Tetapi ketika kita mengkondisikan bahwa hidup ini hanya sebuah sarana atau merupakan wasilah sesuatu untuk bisa sampai pada ghoyah, sampai pada tujuan kehidupan kita, yakni mengkondisikan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita harus penuh dengan rencana. Ketika rencana-rencana itu berkait dengan nurani kita, terkait dengan hati kita, maka cahaya hati kita harus selalu kita pelihara dengan baik. Zuharul Qalb merupakan satu kondisi pemimpin dari semua kehidupan kita. Pribadi kita ini ditentukan oleh hati kita. Kalau hati kita baik, maka seluruh kondisi kehidupan kita akan baik. Tetapi ketika hati kita kotor, hati kita penuh dengan kerak-kerak, atau hati kita ini ibarat cermin yang berkarat, maka tentu kita tidak akan mampu merespon apa yang menjadi keinginan hati. Cahaya hati perlu dihidupkan. Caranya bagaimana? Tentu harus dengan berwirid, berzikir, dan beribadah. Apakah ada ibadah yang tidak sampai di hati? Ya tentu banyak. Kadang orang dengan terbiasanya mengucapkan sesuatu akhirnya menjadi jambalan. Jambalan itu menjadi sesuatu yang kebiasaan saja, tetapi tidak sampai pada hatinya. Untuk bisa mengerti hati kita terkondisi baik atau tidak, tentu harus sering kita tanyakan. Tentu hati ini akan sering memberikan informasi kepada kita. Para alim, para ulama, para kiai kita sangat mengerti tentang kehidupan santrinya. Meskipun jauh dengan kiainya, tetapi kadang santri tidak berkeluh kesah pada kiainya. Tetapi ketika santri itu sowan pada kiai, kiai langsung memberikan petunjuk. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Karena kiai kita itu berbicara dari hati ke hati. Mereka mempunyai makom yang tentu berbeda dengan kita. Kita tidak boleh menyepelekan orang-orang yang menjadi pendidik kita. Guru kita dari PAUD, dari TK, SD, SMP, madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, atau guru-guru yang lain. Karena mereka lah yang sebenarnya memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita. Spesialisasinya juga bermacam-macam. Ada yang tugasnya mendidik, mengolah budi pekerti, memberikan pembelajaran secara moralitas, optimalisasi moralitas dikedepankan untuk bisa menjaga hati. Tetapi kalau kita hanya melulu belajar tentang bagaimana keduniaan, bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi alat tukar apapun jenisnya, inilah yang akan memperkeras hati. Sehingga konsep berpikirnya menjadi saya bekerja ini akan harus mendapatkan sesuatu. Bukan memberikan sesuatu, tapi mendapatkan sesuatu. Padahal segala sesuatunya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tugas kita adalah ikhtiar. Tugas kita adalah menjalankan takdir. Alhasil atau hasilnya seperti apa tentu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa sering menggunakan kalimat ngono ya ngono ning aja ngono. Artinya kalau diimbangi dengan proses kontekstual pada saat lalu, tentu akhirnya bahwa mengondisikan itu berdasarkan pada kemampuan kondisi dan tidak boleh berlebih-lebih. Proses ini perlu juga diketahui oleh generasi-generasi sekarang, anak-anak muda yang tentu mengedepankan aspek intelektif. Kita harus memahami sama-sama bahwa intelektual itu akan mengalami fase keberhasilan yang sangat sedikit. Ketika orang hanya mempunyai kecerdasan intelektual, mohon maaf sering saya sampaikan, tetapi emosinya tidak cerdas, terus religinya atau religiusitasnya juga tidak cerdas, spiritualnya juga tidak cerdas, maka dia hanya semacam menjadi komputer PC atau menjadi laptop atau menjadi disket atau menjadi data eksternal yang tentu tidak begitu bisa bermanfaat. Karena yang membedakan antara manusia dengan robot, manusia dengan komputer adalah tentang tata keramanya. Ketika kembali pada persoalan hati, maka hati ini perlu dikondisikan untuk bisa menyambungkan supaya hati kita tidak keras. Maka sering-sering hati kita dibasuh dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita punya keinginan, punya hasrat, punya jangka atau kebutuhan-kebutuhan yang belum selesai, mari kita upayakan libatkan Al-Quran, membaca Al-Quran untuk bisa menjadikan sarana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jernih hati kita, maka sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati kita, maka akan bisa kita tangkap dengan baik. Ibaratnya kalau sinyal barangkali ada 4G, ada 5G, ya, ada sinyal internet. Nah, kalau kita dengan ulama, dengan kiai, maka kita akan dibagi, namanya share it. Kita dibagi dengan mereka, maka kita bisa tahu kondisinya. Oh, yang dimaui oleh kiai saya seperti ini. Pak Kiai memberikan rambu-rambu pada saya. Kalau biasanya santrinya sering marah, Kiai akan mengatakan jangan marah ya, jangan sering marah. Ayo berlatih ikhlas. Ikhlas, ilmu, khusyuk itu sesuatu yang sifatnya cahaya. Tidak bisa dipegang, tidak bisa dikondisikan secara fisik. Bagaimana kekhusyuan itu berlangsung? Yang tentu yang bisa merasakan adalah dirinya sendiri. Ilmu seperti apa? Orang yang semakin banyak ilmu atau orang yang mempunyai sedikit ilmu tentu tidak bisa diestimasikan. Ibaratnya kalau tumbuhan itu, padi itu semakin berisi, semakin menunduk. Tapi bagaimana kondisinya ketika pupuknya lebih banyak, kemudian ambruk itu? Apakah itu menjadi, tentu tidak ya, tentu peribahasa itu memberikan bahwa ketika orang yang berisi atau orang yang berilmu tentu akan diam saja. Akan lebih bisa menempatkan kondisi, lebih bisa menempatkan dirinya pada porsi-porsi yang tepat. Kalau orang yang tidak berilmu tentu berbeda kapasitasnya. Nah, dalam hal ini tentu mari kita jaga hati kita. Kita jaga kebersihan hati kita untuk bisa menempatkan sesuatu dengan baik. Nah, ada 1 bulan yang luar biasa ini yang tentu kita banyak-banyak berdialog dengan hati. Kalau pada saat Ramadan kita bangun jam 1 malam, jam 2 malam,
tadarus Al-Quran itu bisa rutin. Bahkan setiap malam masjid penuh, musola penuh, sore ada berbuka puasa bersama. Nah, tentu ini menjadi satu kondisi. Tinggal sekarang 1 bulan ketika sudah kita di trial, di training, the month of training, ya, bulan latihan selama 1 bulan ini, bagaimana aplikasi untuk 11 bulan ke depan? Di bulan Syawal sampai dengan bulan Sya'ban. Tentu ini menjadi evaluasi yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Kalau pada saat bulan Ramadan kita banyak-banyak ada yang bersedekah, tadarus Al-Quran, ada yang memberikan takjil, ketika berbuka puasa ada yang memberikan takjil di masjid, di musola. Bagaimana di luar Ramadan? Ketika pada saat bulan Ramadan kita banyak berinfak di masjid, ketika di bulan Ramadan kita banyak untuk bersedekah, bahkan memberikan daharan kepada orang yang berpuasa. Bahasa saya dalam sederhana adalah ketika bulan Ramadan karena bulan ganjaran, maka semua saja dianggap sebagai sesuatu ibadah, bahkan tidur pun ibadah. Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Maka tidurnya saja beribadah. Apalagi kalau kita sampai bisa memberikan ilmu pada orang, bisa menyemangati orang dalam berkarya, bisa memberikan motivasi-motivasi yang kuat terhadap diri kita, bisa menampilkan sesuatu yang positif, bisa mengembangkan bakat dari orang-orang di sekitar kita, mampu berbagi atas sesuatu yang kita miliki, tentu akan luar biasa. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa berdialog dengan hati. Hati kita perlu kita ajak dialog. Antara kultur dengan ibadah, mari kita kondisikan. Kita harus tahu di mana kita berada. Kalau kita berada di daerah pesantren, pondok, maka ya tentu kita harus berperilaku sebagaimana kita berada di tempat tersebut. Tetapi ketika kita berada di daerah yang mungkin pengajiannya kurang baik, mungkin kondisinya ya pengajiannya ya begitu-begitu saja, tentu kita harus menyesuaikan. Dan jangan dijadikan bahwa ibadah itu sebagai problem, tapi jadikan sesuai sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengembirakan, sesuatu yang mempunyai nilai positif, sehingga mereka akan mengatakan, waduh, ternyata sholat itu tenang ya, wah, ternyata baca Quran itu enak, wah, ternyata ketika kita bersilaturahim dengan teman-teman, kita banyak didoakan oleh mereka, dan mereka pun mendoakan kita, dan seterusnya, sehingga ini menjadi sesuatu yang baik. Maka kita jangan henti untuk merajut silaturahmi, jangan berhenti untuk melibatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kalau kita punya hajat tertentu, mari kita bacakan Al-Quran. Loh, saya kalau baca Al-Quran kalau 30 juz nggak bisa, Pak. Bisanya Fatihah, ya Al-Fatihah saja. Tetapi yang ikhlas, yang serius, sesuai dengan kadar kemampuan. Mungkin kita hanya membaca Fatihah sekali, tapi kita ikhlas. Itu akan lebih baik daripada mungkin kita membaca sesuatu yang banyak tapi tidak ikhlas. Tapi kalau hemat saya, lebih baik membaca yang banyak, dipaksa, berlatih untuk ikhlas. Karena kalau tidak dilatih, ya kapan lagi kita bisa? Karena bersama kita bisa. Allah bisa karena biasa. Nah, pola-pola seperti ini mari kita wujudkan dalam kehidupan kita. Hati adalah raja dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak memanfaatkan hati untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena akan merugi. Qalbul mukmin baitullah. Hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Tentu
Kita tidak bisa memaknai, oh sebagai rumah ini ada atapnya, ada gentengnya. Ya itu ibarat ya. Tapi yang paling penting adalah apapun istilahnya, kita harus memahami bahwa kalau ada yang mengatakan di mana Allah, maka akan dijawab bahwa Allah itu dekat. Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di mana Allah, maka Allah dekat. Dan Allah akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Jangan kita berburuk sangka pada Allah. Jangan kita merasa tidak dekat dengan Allah. Karena hadis qudsi menyatakan anna idza dzanni abdi bi. Saya itu menurut persangkaan hambaku. Ketika hambaku bersangka baik, maka aku akan sesuai dengan sangka hambaku itu. Nah, proses-proses yang terjadi seperti ini tentu tidak henti dan tidak jemu dan tidak jenuh untuk saya menyampaikan kepada semuanya. Mari, kalau misalnya sekarang ini anehnya kan kadang ibadah kita diminta untuk khusyuk, untuk ibadah yang baik, tapi kadang media kita, ada televisi, ada media sosial atau yang lain, mungkin tayangannya justru tidak mengacu kepada tayangan-tayangan yang bernilai-nilai moralitas yang ukhrawi, orang diajak untuk ketawa ketiwi. Bahkan kalau ketawa ketiwi itu kan ya di luar Ramadan juga bisa. Tapi wong yang namanya program dari stasiun televisi atau bagaimana, ya kita tidak boleh menyalahkan. Hanya sekarang sebisa-bisa kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Karena kalau kebijaksanaan ada, kalau diri kita ada kebijaksanaan, maka akal itu akan bisa mengalahkan hawa nafsu. Jadi pergunakan akal sehat, mari kita ikuti ibadah-ibadah dengan baik, baca Quran, tadarus Al-Quran maksud saya, kemudian kegiatan-kegiatan Ramadan yang lain, ke depannya nanti ada zakat fitrah, mungkin ada zakat mal, kalau kita tarhim ya ada tarhim, kalau tidak ya konsistensi dalam beribadah monggo lebih ditingkatkan. Terutama setelah kita memasuki sepertiga yang kedua nantinya, setelah kita bisa menyelesaikan sepertiga yang pertama di 10 hari yang pertama, maka di hari yang 11 sampai dengan hari yang ke-20 kita harus optimalisasikan lagi. Dan seperti biasa nanti tanggal 17 Ramadan adalah diperingati sebagai hari nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Sehingga mari kita upayakan untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran. Karena ketika kita rajin membersamai Al-Quran, membaca Al-Quran, menyatukan Al-Quran dalam diri kita, menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, siap pagi, siang, sore kita baca, atau kalau tidak sempat ya satu hari satu ayat, atau satu hari satu ruku ya tidak apa-apa, atau satu hari satu ain ya tidak apa-apa. Yang penting kita baca, jangan sampai kita membaca informasi dari gadget, dari HP itu sering, tetapi Al-Quran kita tinggalkan. Justru sekarang sudah ada aplikasi juga Al-Quran, maka tentu juga harus kita perhatikan, kita sama-sama untuk mendekatkan diri pada Al-Quran. Nah, tentu yang demikian ini akan menjadi hati kita lebih tenang, lebih terang, dan mudah-mudahan ketika hati kita banyak-banyak menyebut kalimat Allah, 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 maka Allah akan memberikan sesuatu yang luar biasa, akan menuntun kehidupan kita, akan membimbing kita, sehingga kita akan berhasil tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Yang terakhir seperti biasa, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang berbaring di rumah sakit, mungkin sedang mengalami kesusahan baik di dalam negeri, di Indonesia maupun di luar negeri, di luar Indonesia. Mari kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan kita
mungkin kita susah untuk mendapatkan sesuatu atau belum Allah izinkan untuk kita menerima sesuatu untuk kepentingan-kepentingan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, atau orang-orang yang terkait langsung dengan pribadi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Dan andai kata ada urusan-urusan yang belum selesai, semoga Allah segera menyelesaikannya. Andai kita ada sesuatu yang kurang sehat, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Andai kata ada utang piutang yang belum selesai, semoga Allah memberikan mudah dalam upaya membayar hutang. Atau ada jalan-jalan yang Allah berikan supaya kita mendapat rezeki yang melimpah, halal dan berkah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Sekali lagi pesan saya, mohon yang belum subscribe silahkan subscribe dan silahkan diaktifkan notifikasinya agar ketika ada video-video yang baru dari channel ini penjenengan akan bisa mendapatkan secara otomatis. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.